Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Gilang Permana selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penetapan gaji. Proses dan tujuan survei. Survei self-administered survey merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Dalam proses survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan angket atau kuesioner yang didistribusikan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara seperti telepon atau media online yang lainnya. Kemudian, tujuan survei ialah untuk mengumpulkan suatu informasi dari berbagai kelompok yang mewakili sebuah populasi sejumlah besar atau responden. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Survei lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, survei lebih merupakan pertanyaan tertutup, sementara dalam penelitian kuantitatif berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Survei atau lengkapnya self-administered survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Macam-macam teknik survei. 1. Kuesioner langsung. 2. Kuesioner via pos. 3. Wawancara tatap muka. 4. Wawancara via telepon. Kelima, pengisian kuesioner via komputer atau kertas. 6. Wawancara online atau chatting dan sebagainya. Ketujuh, polling. Macam-macam teknik survei. Yang pertama, kuesioner langsung. Yang kedua, kuesioner via pos. Yang ketiga, wawancara tatap muka. Yang keempat, wawancara via telepon. Yang kelima, pengisian kuesioner via komputer atau kertas. Yang keenam, wawancara online, chatting, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, polling. Fungsi, struktur, dan skala upah. Bagi perusahaan, struktur atau skala gaji berguna sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satu waktu. Sementara bagi karyawan, struktur dan skala gaji bisa menjamin kepastian upah setiap pekerja serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan. Perlu diketahui, pengusaha dapat memilih metode penyesuaian struktur dan skala gaji yang lain sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Dengan kata lain, pengusaha tidak diwajibkan untuk mengikuti contoh penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana tercantum dalam Kepmenaker tahun 2017. Penentuan struktur dan skala gaji. Setelah melakukan evaluasi jabatan dan menentukan poin faktor, pengusaha baru bisa menentukan struktur dan skala gaji. Tahap ini dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dengan memperhatikan upah minimum yang berlaku. Baik teman-teman, saya Alma Hoerunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penetapan gaji, yaitu membahas konversi skala gaji. Untuk konversi skala gaji ini terbagi menjadi 3, yaitu ada metode 2 titik, ada metode ranking sederhana, dan metode poin faktor. Untuk yang pertama yaitu metode 2 titik, di mana metode ini merupakan perhitungan struktur dan skala upah yang dilakukan secara manual. Untuk poin yang kedua yaitu metode ranking sederhana, di mana metode ini merupakan perhitungan struktur dan skala upah sesuai kemampuan dan tingkat jabatan yang dimilikinya. Dan untuk poin yang ketiga yaitu metode poin faktor, di mana metode ini hampir sama dengan metode 2 titik, hanya saja yang membedakannya yaitu di bagian prosesnya. Oke, baik teman-teman, sekian, terima kasih.
Penetapan skala gaji, struktur dan skala upah merupakan hal yang wajib ada di perusahaan. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017. Misalnya dilihat dari aspek golongan, masa kerja, jabatan, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha dapat memilih metode penyusunan struktur dan skala gaji yang lain sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Tujuan penyusunan struktur dan skala upah adalah untuk mendorong produktivitas karyawan dan mewujudkan upah yang transparan. Apabila perusahaan telat memberikan upah, maka mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung dari pembayaran upah, perusahaan wajib membayar sanksi keterlambatan. Besaran sanksi yang diberikan yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Setelah hari ke-8, sanksi keterlambatan menjadi 1% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Adapun sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun struktur skala upah. Dalam pasal 12 Kepmenaker 2017, pemerintah menegaskan bahwa pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja akan dikenai sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sanksi ini yang diberikan berupa 1. Teguran tertulis, 2. Pembatasan kegiatan usaha, 3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan keempat, pembekuan kegiatan usaha. Sekian presentasi dari kelompok 2. Barangkali dari kami banyak salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.